إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من النار ومن الفتنة. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, melalui lisan ini terucap lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci, Allah yang menguasai seluruh bulan. Melalui mimbar khutbah Jumat siang hari ini, izinkan khatib mengajak kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan kita, meningkatkan kadar ketakwaan kita. Kita jaga akidah kita, kita jaga tauhid kita. Jangan sampai tergoyah sedikit pun, tergeser sedikit pun. Laksana batu karang yang di tengah lautan, walaupun tertempa ombak dari kanan, dari kiri, tetap goyah, tetap di atas pijakannya tanpa goyah sedikit pun. Begitulah seharusnya akidah seorang muslim, seorang yang beriman, ila yaumil qiyamah, sampai kelak kita bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah Jalla wa'ala, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaga Al-Kautsar. Ikhwan fillah, azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan khatib menyampaikan sedikit nasihat
terkait materi khutbah Jum'ah dengan judul upaya meningkatkan amalan ibadah setelah bulan Ramadan berlalu. Upaya meningkatkan amal ibadah setelah bulan Ramadan berlalu. Ikhwan fillah azakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bulan suci Ramadan telah berlalu kurang lebih 19 hari berjalan. 19 hari berjalan, tanpa kita sadari, kita telah ditinggalkan bulan yang penuh barakah. Tahu-tahu kita telah berpisah dengan bulan Ramadan, bulan pelipat ganda pahala, merupakan kemudahan dari Allah Jalla wa'ala di bulan Ramadan, pergi seiring dengan kepergian tamu kita. Tapi kaum muslimin mesti tetap berlomba-lomba untuk menggapai rahmat dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala melalui peningkatan ibadah dan doa kepada Allah Jalla wa'ala di bulan-bulan lainnya. Seperti halnya kita sudah masuk di bulan Syawal, tertanggal 19 Syawal, bertepatan dengan tanggal 18 April 2025 Masehi. Ikhwani fillah azakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja terkadang seorang muslim dihadapkan pada sekian banyak amalan yang ingin ia kerjakan, namun terkadang kita terbatasi dengan kondisi jasmani maupun kondisi seseorang yang berbeda-beda. Iwan fillah azakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi demikian dipandang perlu agar seorang muslim mengetahui beberapa kaidah dalam meningkatkan amal soleh untuk memudahkan bagi dirinya dalam memilih amalan yang lebih baik dan berkualitas, yang tentunya lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala dan mengundang pahala yang lebih besar dibandingkan amalan lainnya. Ikhwani fillah azakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faktor yang bisa mempengaruhi peningkatan kualitas amal ibadah seseorang hamba setelah Ramadan, yakni yang pertama, tingkatkan keikhlasan. Dan perbaiki niat. Ikhlas dalam beramal merupakan tonggak asasi dalam setiap amalan soleh bagi setiap hamba. Di samping itu juga ditingkatkan unsur mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW
dalam beribadah. Dua hal ini merupakan syarat diterimanya amalan seseorang hamba. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110, surah yang ke-18. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap berjumpa dengan Rabb-Nya, hendaknya ia mengerjakan amalan yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Ikhwani fiddin azakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini ditafsirkan, yaitu orang yang mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia mengerjakan amalan yang soleh itu, amalan yang bertepatan dengan petunjuk syariat, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, yaitu amalan yang ditujukan untuk mendapatkan wajah Allah Jalla wa Ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Dua hal ini adalah dua syarat diterimanya amalan seseorang hamba, mesti murni karena Allah Jalla wa Ala, lagi cocok dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Ikhwani fi din azakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faktor yang kedua untuk meningkatkan amalan setelah kita ditinggalkan bulan Ramadan, yakni kerjakan satu amalan soleh, al-mudawwamah, ai terus menerus. Al-mudawwamah, kerjakan amalan yang soleh secara al-mudawwamah, terus menerus, continue. Amalan yang sedikit tapi continue, terus menerus, al-mudawwamah lebih utama dari amalan yang putus-putus, tidak dikerjakan secara terus menerus walaupun banyak. Ikhwani bidin azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang adwamuha, yang paling kontinu, dikerjakan meskipun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim. Hal ini merupakan kebiasaan Rasulullah SAW. Amaliyah beliau sehari-hari diimah kontinu, yaitu dikerjakan secara terus menerus, tidak putus darinya. Dan beliau menganjurkan kepada umatnya untuk hal yang demikian itu, memperingatkan dari amalan-amalan yang memberatkan, yang tidak kuat dipikul oleh seseorang. Sebab hal yang demikian itu rawan sekali untuk ditinggalkan sehingga tidak berlangsung lama. Ikhwani fillah azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi memberikan alasan amalan sedikit yang
langgeng, lebih baik daripada amalan yang banyak, tapi putus di jalan. Karena dengan continue al-mudawamah dalam suatu amalan yang sedikit, berarti ketaatannya kepada Allah Jalla wa Ala juga berlangsung terus menerus. Demikian juga zikir, muraqabah, niat yang ikhlas, serta sikapnya menghadapkan dirinya mengharap ridha dari Allah Jalla wa Ala berjalan terus, sehingga ikhwani fillah azakumullah, yang sedikit tapi continue akan membuahkan hasil yang berlipat-lipat daripada amalan yang banyak tapi ditinggalkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ikhwani fi din, azakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib senantiasa mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala ila yaumil qiyamah. Berkali-kali khatib mengingatkan sebagai ibrah, orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Dan tentunya orang yang paling baik mempersiapkan bekal untuk dirinya untuk menuju alam berikutnya. Kematian jamaah memutuskan berbagai kenikmatan. Kematian jamaah akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita berada di tempat yang tinggi, di tempat yang kokoh, tatkala jatah usia umur kita telah habis, itulah yang dinamakan kematian. Untuk itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Kita maksimalkan ibadah walaupun sedikit, namun al-mudawamah terus menerus. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.